Laisal yatimu man lahu abun. Betul kan? Bukanlah anak yatim orang yang tidak ada bapaknya. Tapi al-yatim yatim man laisa lahu ilmun. Bahwa itu orang yang nggak punya ilmu dan tidak punya tata krama. Itu yatim betul, ya. Jadi kalau anak yatim yang sebenarnya itu bukan berarti bapaknya nggak ada atau ibu nggak ada, itu kan yatim secara definitif. Tapi yatim yang sangat sedih orang yang tidak punya ilmu dan tidak punya tata krama. Itu yang lebih harus kita sayangi. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtalu dan ujilah al-yatama kepada anak-anak yatim hatta idza balagu, sehingga jika sampai ayatama an nikaha, kepada nikah bermakna khulm, balik ya. Pain anastum, maka jika merasa engkau, berpendapat engkau bersih atama, rusdan kepada pintar, cakap ya. Cakap dalam menggunakan harta, cakap dalam agamanya. Fadfa'u, maka berikanlah ilmu kepada si amriyah, kepada orang yang fakir, orang yang belum mampu. Fal yakul, maka makalah sepaman bil ma'ruf, dengan baik. Faidah, ataupun kita memberikan engkau kepada orang-orang yatim, ilaihim yatama amwalahum, hartanya yatama, fashidu, maka membuat saksilah engkau kepada si yatama. Maka padan cukup sabab bi Allah, apanya hasiban, dat yang menghitung. Ayat ini masih ada lanjutan ayat sebelumnya tentang anak yatim ya. Yatim itu siapa? Anak yang ditinggal mati oleh orang tuanya, baik bapak atau dua-duanya, itu namanya yatim ya. Yatim itu sampai balik, batasnya itu. Kalau sudah balik bukan yatim namanya, orang biasa. Jadi kalau sudah balik silahkan yatim, silahkan kamu pakai ya, itu secara definitif. Tapi walaupun sudah balik tetap aja yatim, orang begitu kan ya, nggak apa-apalah gitu ya. Dalam balaghah bi'tibari makana ya, melihat yang sudah ada. Asal yatim ya yatim terus sampai tua, nggak apa-apa gitu ya. Namanya kebiasaan orang menyebut seperti itu ya. Ketika dia sudah balik, kata Allah, uji dia, bisa enggak mengolah hartanya, bisa enggak mengolah uangnya yang warisan orang tuanya itu. Kan mungkin dia orang tuanya kaya kan, begitu meninggal dapat warisan dia kan, nah itu, maka itu warisan jangan dipegang dia. Dia masih mahjur, dia ngatur hartanya. Buat bisnis bisa enggak? Pertanian bisa enggak dia nanam padi sebagainya? Nah, kalau bisa kasihkan hartanya. Apa itu namanya, lembaga apa kek? Jangan mengeksploitasi anak yatim untuk cari keuntungan sendiri. Enggak, waktu itu kan dalam apa namanya? Muafadah ya. Laisal yatimu man lahu abun. Betul kan? Bukanlah anak yatim orang yang tidak ada bapaknya. Tapi al-yatim man laisa lahu ilmun. Bahwa itu orang yang nggak punya ilmu dan tidak punya tata krama. Itu yatim betul, ya. Jadi kalau anak yatim yang sebenarnya itu bukan berarti bapaknya nggak ada atau ibu nggak ada, itu kan yatim secara definitif.
Tapi yatim yang sangat sedih orang yang tidak punya ilmu dan tidak punya tata krama. Itu yang lebih harus kita sayangi. Untuk itu maka yatim, kamu harus sabar, tabah. Allah perhatian sama kalian. Wa kabul yatim hakada. Aku ini sama orang yang ngurus anak yatim seperti ini nanti di surga. Berdampingan, bersejajar. Kalau betul-betul ngurusnya, tidak mengeksploitasi, tidak mencari keuntungan, betul-betul ikhlas ngurus anak yatim, makanya insya Allah berkah. Insya Allah berkah. Banyak contoh ya, yang lapor sama saya, alhamdulillah Pak, saya punya anak yatim gini-gini, saya urus, saya ongkosin, sampai saya pesantren saya yang biayain. Alhamdulillah berkah. Saya jadi gampang usahanya. Itu berkahnya itu, ngurus orang itu berkah. Jangan ngurus anak yatim ngerutuk melulu. Wah kamu poros kamu. Wah sabarlah, itu ujian namanya. Gitu. Harus sabar, harus tabannya nggak ada, ya kakeknya nggak ada, uaknya nggak ada. Siapa yang ngurus begitu? Orang lain, apalagi orang lain. Maka kalau nggak ada orang tuanya, bapaknya nggak ada, kakeknya. Ada nggak kakeknya? Nggak ada, pamannya. Uaknya ada, sepupunya yang dekat dulu. Jangan sabar orang lain dulu. Kalau nggak ada semua baru orang lain. Kenapa? Berkahnya itu betul-betul dirasakan. Asal ikhlas. Gitu. Maka banyak di sini anak yatim yang biayain itu saudaranya. Alhamdulillah perhatian gitu. Ada kakeknya, neneknya, ada uaknya, ada pamannya. Alhamdulillah itu. Insya Allah berkah. Jangan takut. Asal ikhlas. Kenapa? Nah, itu perlu disayangi. Gak punya orang tua itu sangat sedih sekali. Ya kalau semuanya tabah, kadang-kadang nekat nangis terus ada kan? Masih ada, karena gak tabah. Tabah. Nabi itu yatim kan? Nabi itu umur berapa bulan? Gak punya kakak. Nabi tabah. Ikut sama kakeknya. Kakeknya meninggal lagi, ya kan? Ikut pamannya. Sebagai benteng itu pamannya itu. Jangan. Harus tabah, insya Allah berkah. Itu. Untuk itu maka kau tidak bagi apa artinya mendapatkan kelebihan daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yakin itu ya. Rijalun summa tarakal wa naqrubuna. Ya. Ayat ini turun ya ketika di zaman jahiliyah. Itu yang mendapatkan warisan itu hanya anak kecil nggak dapat, perempuan nggak dapat. Kasihan kan? Kenapa? Dia punya filosofi. Yang punya warisan itu orang yang bisa nombak warisan. Anak kecil jangan pengen warisan. Kenapa? Nggak bisa main tombak. Itu, nggak bisa main panah, nggak bisa perang. Itu waktu zaman jahiliyah dan pertama kali Islam. Maka Allah turunkan ayat walinsai nasibum ma tarakau dan waqrabuna mimma qalawatur. Ya. Laki-laki punya bagian dari harta orang tuanya dan kerabatnya. Juga perempuan juga dapat bagian. Itu. Ini apa? Karena Allah lewat ayat ini ya. Laki-laki punya bagian dari harta orang tuanya. Perempuan juga dapat warisan. Untuk itu maka adil ini namanya. Maka Islam itu adil, tidak pilih kasih kepada laki perempuan, sama semuanya itu. Nggak beda-bedakan ya. Kalau ibunya meninggal bapaknya dapat, bapak meninggal ibunya dapat, anak dapat, semua dapat selama dia masih ada hubungan waris. Itu dulu wah berat, itu berat sekali dulu, apalagi sebelum Nabi lahir ya. Orang meninggal itu kalau hartanya banyak, wah dikerumunin sama orang-orang yang jahat-jahat itu untuk mengambil harta peninggalannya.
Itu. Ya kalau yang nggak kuat fisiknya, nggak kuat badannya, ya habis dia. Kasihan kan? Makanya perempuan, anak-anak, udahlah diabaikan. Ya, gitu. Udah kamu nggak usah minta warisan. Itu kan orang lemah gitu. Ya, bahaya ini. Ya. Wa idza hadarul qismatul qurba wa tamaskunu farzuquhum minhu. Nah ini terusnya ya. Yang dapat warisan itu tercatat dengan jelas. Nanti ayat di belakang ayat ini ada tuh. Ada bapak, ibu, saudara, laki, perempuan, ya, anak, cucu, ya, paman, ponakan ada nanti. Tetapi Allah katakan kalau kebetulan ada pembagian warisan, ada orang yang berhak warisan datang, kasih. Itu. Jangan dibiarkan, kasih sewajarnya, bukan bagian yang pasti, hanya sebagai sedekah. Farjukuhum itu minhu wa qulu qaulan sadida. Misalkan ini keadaan begini, ya, ada bagian waris orang-orang kaya, ya, banyak hartanya, warisannya bermiliar, bertriliun-triliun misalkan. Orang datang yang bukan ada warisnya, dicuekin, nggak boleh begitu, kasih secukupnya, biar senang dia, uang denger gitu, uang denger, ikut merubung di situ, nggak diapa-apain, nggak boleh. Ya makanya ada istilah uang denger, ya gitu. Orang jual beli, ya makanya dapat, dengerin dapat, gitu lumayan kan? Itu namanya bukan uang pasti, bukan uang jaminan pokok, tapi uang denger secukupnya. Kalau yang pokoknya sejuta, dia paling buat beli bakso cukup gitu. Namanya rezeki itu sedekah, bukan kepastian yang pasti. Itu Allah cara ngatur begitu luar biasa kan. Seperti ini ngaturnya sampai sedetail mungkin. Karena apa? Allah tidak mau kalau ada ketimpangan. Ya, yang kaya-kaya terus, yang miskin-miskin terus, nggak mau Allah. Walaupun dia dapat warisan, oke lah, tapi yang nggak dapat warisan kasih sebagai tanda kasih sayang atau uang kerahiman gitu. Yang ABC ahli warisnya 1 miliar, 1 miliar. Yang ini yang miskin tetangga yang dekat kasihlah 1 juta, 2 juta, kan lumayan kan? Biar senang mereka itu. Itu namanya uang sayang, uang kerahiman. Itu Allah ngatur sampai sedetil itu, coba bayangkan. Kenapa? Allah kasihan. Jangan sampai ada ketimpangan. Anak miskin, ya, anak fakir. Orang dapat uang banyak dia menggigit jari aja gitu, nggak ada. Jangan sampai itu, tersinggung dia hatinya, terenyuh hatinya, maka kasihlah secukupnya biar senang. Itu artinya begitu ya. Kemudian wal yakhshal ladzina law taraku min khalfin dzurratan dhi'afan khafu alaihim. Nah ini ayat ini turun ya. Nabi ketika menjenguk sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas, satu orang yang pasti surga ini, namanya Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Dia tanya keadaannya bagaimana ya. Langsung dia sampai Nabi, ya Rasul, kata dia, saya punya harta, saya cuma punya satu perempuan, kata Sa'ad bin Waqqas itu. Apa boleh aku sedekah dengan 2/3 harta itu? Kata Sa'ad itu. Berapa? 2/3 harta, boleh enggak? Kata Nabi, lah, jangan. Sa'ad penasaran, setengahnya boleh enggak? Lah, jangan. Saya penasaran, sepertiganya. Kata Nabi, 1/3 itu banyak. Gitu. Apa artinya? Hanya boleh 1/3 untuk sedekah untuk orang lain. Terus yang lebihnya untuk apa? Untuk anak sendiri, untuk keluarganya.
Itu. Nah, langsung turun ayat ini. Wal yakhshal ladina law taraku min binatang bi'afan khafu alaihim. Orang-orang agar takut kalau dia meninggalkan keturunan yang lemah-lemah, yang mengkhawatirkan, takut. Apa artinya? Agar punya anak cucu yang cukup-cukup hartanya, jangan saya miskin. Itu kata Allah. Kalau kau punya harta sedekah boleh, tapi jangan lebih sepertiga. Ya, Allah ini yang bilang, bukan saya nih. Ya. Quran ini. Kenapa? Kalau uang itu kasih orang lain, maka yang untung siapa? Orang lain, anak kamu sengsara. Kamu punya uang 1 miliar misalkan, kasihkan 1,5 miliar kepada si A misalkan. Anak kamu 7. Satu orang berapa kebagiannya? Orang lain enak kaya, anak kamu miskin, kasihan kan? Makanya kalau ngasih orang sedekah atau wakaf sebagainya, jangan melebihi sepertiga. Ya, utamakan anak cucumu. Harus khawatir kalau kamu punya cucu nanti dalam suatu saat akan miskin, akan fakir yang butuh pertolongan. Itu akan berbahaya buat kamu dan anak cucumu itu. Untuk itu Nabi, sepertiga hanya bolehnya itu, jangan lebih. Maka anak kasih duluan gitu. Untuk itu anak sekalian, kalau kamu harta nanti, ya, jangan sampai nunggu kamu mati baru diwaris, jangan. Kamu rugi. Gimana caranya? Kasih dulu. Nah, si A nih sekotak, si B sekotak, C sekotak, B sekotak, bagi dulu waris gitu. Jangan sampai nunggu mati. Kalau kamu ngasih ketika hidup, kamu dapat pahala. Tapi kalau diwaris, kamu tidak dapat pahala. Sayang kan? Kasih dulu. Ya, kasih. Pahala dapat kamu, anak kamu punya sawah, punya ini, punya itu kan. Enak kan? Daripada kamu meninggal, harta kamu belum dibagikan, kamu dapat pahala enggak? Enggak dapat, rugi. Iya, ya. Di saya punya keluarga itu begitu, ya. Dari Brebes juga, ya, dari orang tua saya bagi, kakak saya dapat sekian, ada dapat sekian, dari ibu juga sama dikasih, ibu dapat ini, dapat ini, dapat ini. Apa artinya? Biar anak saya itu punya kemampuan di bidang ekonomi, jangan lemah. Nanti anaknya tukang minta-minta, ya, cucunya apalagi, kasihan kan? Anak urus dulu yang benar, biar mapan ekonominya. Dengan cara apa? Bisa disekolahkan, betul? Bisa dikuliahkan, bisa suruh dagang, suruh usaha, bisa gitu. Dengan cara macam banyak sekali. Enggak berarti harus kasih uang nih, tidak harus. Caranya macam-macam. Oh, si A ini orang apa nih bakatnya? Oh, dia punya bengkel, bikin bengkel gitu. Si B bakatnya apa? Di komputer, bikin komputer. Ya, si C apa bakatnya? Petani, beli sawah buat nanam padi. Begitulah orang tua yang bijaksana. Enggak nunggu nanti tunggu saya meninggal, bapak masih hidup kok, kamu enak aja ngantar aja nunggu bapak mati. Itu namanya kasihan. Begitu mati rebutan harta warisan nanti, ya kan? Dan itu tidak dapat pahala untuk orang tuanya. Nggak enak kan? Mau bagi masih hidup itu, walaupun sedikit-sedikit, ya. Makanya kalau orang-orang itu paham betul, ya, anak itu utamakan bisa dari segi kuliahnya, bakatnya, kemampuannya, terus dibina. Karena nggak sama orang itu. Yang satu bakatnya apa ini? Oh, ini bakatnya dagang, kasih modal gitu.
Walaupun dia dikasih modal, kalau nggak bakat datang nggak bisa, nanti rugi yang ada. Ini anak bakatnya apa nih? Oh, di bidang mesin, kasih mesin buat disewakan, misalkan gitu. Ini bakatnya apa nih? Oh, ini bakatnya misalkan di bidang apa misalkan? Apa bidang apa misalkan? Pertanian. Oh, bikin misalkan apa, beli sawah buat ditanam padi dan sebagainya. Itu orang tua yang bijaksana begitu. Anak tidak semuanya sama kemampuannya, betul enggak? Enggak sama, jangan disamakan. Pokoknya jangan pokoknya gitu ya. Pokoknya Nisa bapak kasih segini, pokoknya terserah kamu mau nggak mau segini gitu. Nggak bisa begitu dong ya. Harus bijaksana. Ya, karena kemampuan nggak sama. Si A itu lemah tenaganya, suruh mikul apa namanya padi nggak kuat kan. Apalagi si B ya, sakit-sakitan misalkan ya, susah kan. Kemampuannya harus dilihat apa yang kira-kira cocok itu. Itulah namanya kebijakan. Makanya kata Allah, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khaufu alaihim. Apa artinya? Kita hendaknya takut kalau nanti anak cucu kita itu ya lemah-lemah ekonominya, kemampuannya, IQ-nya, harus takut. Makanya kata Nabi, sepertiga cukup untuk dikasihkan orang lain. Apa itu wasiat, apa itu namanya sedekah, apa itu pemberian, silakan. Jangan lebih sepertiga. Kasihan nanti anak cucu kamu yang orang lain kaya, kamu punya anak miskin. Ya, terbalik itu. Untuk itu maka itulah keseimbangan namanya. Pelit jangan, nggak boleh. Ini jangan kasih orang lain. Anak juga masih butuh, nggak boleh begitu. Nggak boleh. Enak aja kasihkan si Anu. Kamu masih butuh pak, gitu. Nggak bisa begitu. Amal silakan. Sedekah silakan, tapi harus menjaga keseimbangan antara anak dan orang lain. Ya, wallahu alam bissawab.